Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Fa'asir lakum bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Akramallahu nabi bisolati wassalam. Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Fa nusallu wa nusallim ala nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. As-salatu wassalam ala nabi salam. As-salatu wassalam ala nabi salam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Tabarakallahu lana bisolati wassalam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi Nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abu Hasan As-Sajili fi kitabihi Risalatul Amin wa Sayyidudin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halul Rumus wa Mafatihul Kunus insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita berkah dan kasih sayangnya. Semoga Allah mencurahkan kepada kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan dan tetangga kita, rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, melebihi dari kecukupan-kecukupan kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kita, di barjah kita,
dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abu Hasan As-Sajili, faqala al-i'rad anid dunya, hendaklah engkau belajar meninggalkan dunia ini, ai mengendalikan dirimu terhadap dunia ini. Wajuhdi pinnasi, dan berjuhud di antara manusia. Al-i'radu anid dunya, meninggalkan dunia maksudnya kita tidak ambisius dalam hidup dunia ini. Ambisius dunia itu mungkin kita melihat ya, kegiatan-kegiatan manusia di sekitar kita, bagaimana ambisius dunia itu. Contoh ambisius jabatan, ya mungkin di TV Anda melihat dari satu tangga ke tangga yang dikejarnya terus sampai tangga yang paling penghabisan, itu kan, itu berjuang hidupnya seolah-olah dunia saja yang dikejar, ya kan. Bahkan ada juga bentuk lain, misalnya bekerja atau mencari uang, sektor wira swasta, misalnya wira swasta artinya bekerja sendiri, mengembangkan usaha bisnis sedemikian rupa, dia lupa dengan hari akhiratnya. Nah, nang banget bana tuh sampai lupa sembahyang johor berapa rakaat. Banget bana tuh lah. Jadi nang kayak apa kita maksudnya adalah wa'arid ane dunia itu adalah bagaimana kita tidak seperti itu, tidak ambisius itu, dimana hidup kita terkumpul pikiran kita akan menghadapi yaumul akhirat. Nah, disitulah yang dapat merem kita. Mungkin suatu saat ada agak berlebih-lebihan kita dalam hal dunia ini, mungkin kita rem, yalah. Sudah juga kita nih berjualan es misalnya seharian, ya kalau lah sampai malam dah, dihitung-hitung maka itu aja pendapatan, iyalah. Nah, lalu kita ya kalau keadaan kayak ini makinnya aja. Mungkin ini masalah-masalah kita hari-hari kita. Mungkin kita berusaha mencari duit serabutan, kayak itu juga. Nah, bagaimana kita membuat kesempatan kita itu tidak menjadi hujah hati kita, tidak menjadi alasan hati kita meninggalkan akhirat. Tetap saja kita hari akhirat. Ada juga kadang pensiun dah, tawepin pensiun lah. Artinya dia bakas bekerja di suatu tempat pensiun. Apa dia berkata? Kita nikmati hidup aja lagi pensiunnya jari yang lama nikmati hidup pulang apabila hendak akhirat. Ya kan, harusnya waktu pensiun itu pensiun bekerja, misalnya pensiun pegawai negeri, pensiun di perusahaan, ya harusnya apa? Memperdalam agama. Memperdalam agama itu dimaksud adalah juga meninggalkan dunia. Jadi kita memperdalam agama, belajar ilmu agama, ya kelak memperdalam ilmu agama, kayak apa mengamalkan, kayak apa memahami agama di bawah kesadaran benar-benar. Ini termasuk sebenarnya meninggalkan dunia. Seperti kita duduk di sini itu meninggalkan dunia untuk belajar. Nah itu, nah sesuai dengan nasihat Abu Hasan As-Sajili. Jika engkau ingin wusul kepada Allah, tinggalkanlah dunia. Nah maksudnya adalah coba disisihkan hidup. Nah, coba orang dunia belajar kayak ini kada sempat laginya. Sampai pensiun kada sempat juga. Kabila lagi, iyalah. Sudah habis dah dunia dimakannya. Nah, ini wujuhdi pinnasi. Juhud kepada manusia maksudnya kita tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, kadang meminta-minta kayak apa maksudnya? Lain harapan kita manusia itu. Harapan kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Ya Allah, meskipun gawian kita ini berkaitan dengan
manusia. Kayak apa berkaitan non manusia? Misalnya kita jasa, di bidang jasa, tukang ojek ya kalau tukang ojek tuh langsung coba jar kita, mudahan ada orang menumpang 10 ikong aja lumayan sehari ini ya lah, atau menggrab kan misalnya. Ya sudah berdoa lawan Allah, ya Allah adakanlah 10 orang kah lebih kah rezeki hari ini banyak sudah rezeki banyak sudah tapi kalau mau minta lawan manusia nang kayak Pak ngojek datangnya orang nang anak ada bojek anu kah lawan aku lebih himat kan apa nih mau udah dipaksa tuh orang membuat pada sidin misalnya ya kelak jangan kadusah lawan Allah. Kalau bawahan mohon pejabat tuh apa istilahnya menjilat kah? Orang ini menjilat ya. Nah, bila menjilat tuh berarti tidak juhud dia. Juhud tidak menjilat manusia. Malah apalagi buritnya yang dijilat baginya lah naudzubillah min. Fa'akim ma'allahi bil muraqabah. Yang engkau lakukan adalah fa'akim wajhaka bil muraqabah. Apa? Engkau ingin wujudkan, luruskan dirimu. Kayak ibarat berbaris tuh, siap gerak, berbaris gerak gitu kan. Wajhaka atau ma'allahi bil muraqabah, kepada Allah dalam hal muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Wujudkan hati supaya bersama Allah itu wujudnya adalah merasa diawasi oleh Allah. Kayak apa lagi kira aku ini menurut Allah, kayak apa aku ini menurut Allah, kira-kira banyak benar aku nih apa nih kesalahanku ya lah. Banyak benar aku nih dosa bisa salah, maka ilmu kada tapi tahu aku nih ya Allah. Lalu tuh ucap apa? Astagfirullahaladzim. Akhirnya jar saya sajili ya akhirnya astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi amalan istighfar. Ini kadang malam minggu aja bisa juga pas di pengajian hanya membaca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Pas malam minggu pas ke pengajian atau baca itu ya lah, tapi pas di rumah kan ingat lagi di istighfar. Karena tidak muraqabah. Jadi ternyata bila pian sudah berisi ilmu muraqabah dalam diri pian, pasti pian pembacaan pasti sudah. Bila ada muraqabah, kenapa orang itu kada ada pembacaan, kada ada mengingat lawan Tuhan, lupa dengan Allah? Karena tidak ada ilmu muraqabah. Muraqabah ini mahal banget harganya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu. Ini syarat diibadat sebenarnya, cuma kada dimasukkan dalam fikih. Jadi ada syarat ibadah, syarat beribadah, tapi tidak dimasukkan dalam kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak bisa. Karena itu tidak dimasukkan ulama dalam syarat ibadah. Kalau syarat ini jadi syarat ibadah banyak tidak sah. Anta'budullah, hendaklah engkau ya Nabi beribadah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Kawalau orang lainnya Anda bisa muraqabah. Lamunnya kita muraqabah terpenuhi maksud Nabi, maka sholat kita adalah sholat ihsan namanya. Masya Allah. Mal ihsan, apa itu ihsan? Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Kunci daripada melihat Tuhan itu di muraqabah. Dalam nasihat Imam Al-Qusairi, sebelum muraqabah, perasaan diri merasa diawasi Allah, perasaan diri seolah-olah melihat Allah. Muraqabah itu kan itu seolah-olah melihat Allah, ya lah, seolah-olah
seolah-olah merasakan Allah, seolah-olah diawasi oleh Allah, itu muraqabah. Sebelum itu terjadi, itu tidak bisa terjadi. Sebelum itu pasti ada yang namanya muhadarah. Muhadarah itu apa? Orangnya di dalam dirinya terasa hadir Allah itu. Wujud daripada orang hadir kepada Allah itu biasanya suka berzikir, mengingat Allah. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya muraqabah ini mahal sekali harganya. Ada orang bertarekat tuh, tarekat itu supaya mendapatkan muraqabah. La ilaha illallah dibaca berapa 70.000 kali. La ilaha illallah. Malam suntuk. Supaya apa? Dapat muraqabah. Menghadirkan Allah di jiwa, kemudian barulah melangkah dapat muraqabah. Subhanallah, ngalipanar muraqabahnya. Karenanya perasaan tempatan itu di dalam di jiwa kita. Makanya kalau sudah ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menempatkan diri muqarabah ini, zul muraqabah ini, atau disebut orang yang memiliki kemampuan muraqabah ini termasuk sudah kemampuan melakukan zikir sir kemarin. Iyalah, zikir sir. Zikir sir karena main-main. Nah, jadi zikir sir itu ternyata zikir sir itu tidak bisa dipelajari langsung, tidak bisa. Ini zikir sir, nah jadi dalam hati nggak bisa, itu nggak bisa, hilang, kayaknya hilang. Mbak tahu sih hilangnya, tidak ada rasanya, tidak ada nikmatnya. Ya lah. Jadi ada yang memperoleh zikir biasa dulu, menghadirkan Allah dalam hati. Habis itu nanti berkembang menjadi muraqabah. Nah, duduk di majelis taklim, lawasi di majelis taklim, racaki, sering duduk di majelis taklim, akhirnya muraqabah. Kayak itu. Ya, asal majelis taklimnya membicarakan tentang Tuhan, ketuhanan. Mun kesana kemari ngidul kisah sejarah aja kan, apakah kada mau muraqabah? Mengingat ilmu pengetahuan aja, ya ilmu aja jadi. Wa yutajam taubah. Bila orang sudah muraqabah itu dia melazimkan taubat. Nah, ya kalau taubat asa berdosa. Karena kenapa jadi rasa berdosa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Iyalah. Merasa diawasi oleh Allah, merasakan timbul Tuhan memberi informasi kepada orang yang muraqabah nih, ikam tuh banyak dosa aja Tuhan, ya kah? Ikam tuh banyak, lalu mengangkat tangan Tuhan, minta ampun, Tuhan, astagfirullah ya Allah, wa atubu ilaika. Iya, amal Nabi memberi amalan tuh astagfirullahaladzim wa atubu ilaika, astagfirullahaladzim wa atubu ilaika. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ampunan, wa atubu ilaika, dan aku pun bertobat kepada Engkau. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, ada juga tuh kayak itu hadis Nabi lah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah, masya Allah. Wal kudu lil ahkami bil istiqomah. Otomatis nanti kudu itu rendah diri dalam hidup. Rendah, bukan rendah diri, rendah hati, yaitu bahasanya lah, rendah hati mungkin. Rendah hati, tidak mau sombong. Lil ahkam, dengan hukum dia istiqomah untuk melaksanakannya. Nah, itu yang timbul pada diri orang. Nah, sampai situ dulu lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijatul kubra alaiha assalam, jaujatun yuhibbuhan
Nabi sallallahu alaihi wasallam anta jma'a baina syarafid dunya wal akhirati bisalam anta jma'a baina syarafid dunya wal akhirati bisalam hiya sayyidatul thahirah salamun alaiha Allahumma sunna fahati ridwani alaiha wa amiddana bil asraril lati audataha ladaiha ya qadijatal kubra alaiha salam jawatu yuhibbuhan nabi sallallahu